Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan review bab 3. Sebelum kita masuk ke penilaian harian dan PAS, penilaian akhir semester, ada baiknya kita mengulang kembali satu bab ini, satu bab terakhir ini. Ayo, mari kita mulai. Jadi di sini ada suprastruktur atau struktur politik merupakan cara untuk melembagakan hubungan antara komponen-komponen yang membentuk bangunan politik suatu negara supaya terjadi hubungan yang fungsional. Suprastruktur politik diartikan sebagai mesin politik resmi di suatu negara dan merupakan penggerak politik yang bersifat formal. Jadi pengertian singkatnya adalah suprastruktur politik merupakan lembaga tinggi negara yang dibentuk atas amanat konstitusi untuk menjalankan fungsi-fungsi ketatanegaraan. Jadi komponen suprastruktur politik itu ada komponen legislatif, komponen eksekutif, dan komponen yudikatif. Nah, ketiga komponen ini disebut atau dikenal dengan istilah trias politika. Setelah tadi suprastruktur, sekarang ada infrastruktur. Infrastruktur politik adalah kelompok kekuatan politik dalam masyarakat yang turut berpartisipasi secara aktif. Ada banyak sekali organisasi atau kelompok yang menjadi kekuatan infrastruktur politik di Indonesia. Jika diklasifikasikan, terdapat 4 kekuatan sebagai berikut. Yang pertama ada partai politik. Partai politik yaitu organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga negara Indonesia secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota masyarakat, bangsa, dan negara melalui pemilu atau pemilihan umum. Lalu selanjutnya ada kelompok kepentingan atau interest group, yaitu kelompok yang mempunyai kepentingan terhadap kebijakan politik negara. Kelompok kepentingan bisa menghimpun atau mengeluarkan dana dan tenaganya untuk melaksanakan tindakan politik yang biasanya di luar tugas partai politik. Selanjutnya ada kelompok penekan atau pressure group, yaitu kelompok yang bertujuan mengupayakan atau memperjuangkan keputusan politik yang berupa undang-undang atau kebijakan publik yang dikeluarkan pemerintah sesuai dengan kepentingan dan keinginan kelompok mereka. Dan yang terakhir ada media komunikasi politik, yaitu sarana atau alat komunikasi politik dalam proses penyampaian informasi dan pendapat politik secara tidak langsung, baik terhadap pemerintah maupun masyarakat pada umumnya. Jadi sarana media komunikasi ini antara lain adalah media cetak seperti koran, majalah, buletin, brosur, tabloid, dan sebagainya. Sedangkan media elektronik seperti televisi, radio, internet, dan sebagainya. Atau bisa juga dimudahkan pada zaman sekarang melalui sosial media. Selanjutnya kita masuk ke dalam lembaga-lembaga negara Republik Indonesia menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Di sini ada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai Konstitusi Indonesia mengatur keberadaan lembaga-lembaga negara, mulai tugas, fungsi, wewenang, sampai pada susunan dan kedudukannya. Kekuatan suprastruktur politik yang tergolong ke dalam lembaga tinggi negara Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama ada MPR, yang kedua ada DPR, yang ketiga ada DPD, keempat ada presiden atau wakil presiden, yang kelima ada Mahkamah Agung, yang keenam ada Mahkamah Konstitusi, dan yang ketujuh ada Komisi Yudisial, dan yang terakhir ada Badan Pemeriksa Keuangan. Di sini ada penjelasan mengenai MPR. MPR adalah lembaga tinggi negara dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, bukan lembaga tinggi negara. Tugas dan wewenang MPR adalah berwenang mengubah dan menetapkan undang-undang dasar, melantik presiden atau wakil presiden, dan hanya dapat memberhentikan presiden dan wapres dalam masa jabatannya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sesuai pasal 3 ayat 1, ayat 2, dan ayat 3. Selanjutnya ada anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD.
Anggota MPR berjumlah sebanyak 550 anggota dan DPD berjumlah sebanyak 4 kali jumlah provinsi anggota DPD. Dan yang terakhir, MPR memiliki hak dan kewajiban seperti diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya ada presiden. Presiden dan wakil presiden dipilih langsung oleh rakyat dalam satu pasangan calon. Terdapat dalam pasal 6A ayat 1 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Syarat menjadi presiden diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Dasar NRI tahun 1945 pasal 6 ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Selanjutnya ada DPR. Anggota DPR dipilih melalui pemilu. Fungsi DPR adalah fungsi legislasi, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan. Hak anggota DPR adalah hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan pendapat. Yang terakhir ada hak anggota DPR, hak mengajukan pertanyaan, hak menyampaikan usul atau pendapat, dan hak imunitas. Lalu selanjutnya ada Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. BPK merupakan lembaga yang bebas dan mandiri dengan tugas khusus untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara. Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD. Selanjutnya ada MA atau Mahkamah Agung. MA merupakan lembaga negara yang memegang kekuasaan kehakiman di samping sebuah mahkamah konstitusi di Indonesia. MA membawahi peradilan di Indonesia. Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Selanjutnya ada MK, Mahkamah Konstitusi. MK memiliki kewenangan yang pertama mengadili pada tingkat pertama dan terakhir undang-undang terhadap UUD Negara Republik Indonesia. Yang kedua, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar. Yang ketiga, memutus pembubaran partai politik. MK beranggotakan 9 orang, 3 anggota diajukan MA, 3 anggota diajukan DPR, dan 3 anggota diajukan oleh Presiden. Selanjutnya ada Komisi Yudisial atau KY. KY adalah lembaga mandiri yang dibentuk Presiden atas persetujuan DPR. KY berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung serta menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, dan perilaku hakim. Yang selanjutnya ada DPD, Dewan Perwakilan Daerah. DPD merupakan bagian keanggotaan MPR yang dipilih melalui pemilu dari setiap provinsi. DPD merupakan wakil-wakil provinsi. Anggota DPD berdomisili di daerah pemilihannya selama bersidang bertempat tinggal di ibu kota negara RI. DPD berhak mengajukan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah dan yang berkaitan dengan daerahnya. Selanjutnya ada tata kelola pemerintahan yang baik. Jadi menurut World Bank, good governance adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dengan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi, dan pencegahan korupsi, baik secara politik maupun administratif, menjalankan disiplin anggaran, serta penciptaan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas usaha. Dalam tata kelola pemerintahan yang baik, terdapat 3 unsur pokok yang bersifat sinergis. Yang pertama, unsur pemerintah yang dipercaya menangani administrasi negara pada suatu periode tertentu. Kedua, unsur swasta atau wirausaha yang bergerak dalam pelayanan publik. Yang ketiga, unsur warga masyarakat atau stakeholder. Menurut Laude-Ida 2002 memiliki sejumlah ciri dan karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, ada terwujudnya interaksi yang baik antara pemerintah swasta, dan masyarakat, terutama bekerja sama dalam pengaturan kehidupan sosial politik dan sosial ekonomi. Yang kedua, komunikasi, adanya jaringan multisistem yang melakukan sinergi untuk menghasilkan output yang berkualitas.
Ketiga, proses penguatan diri sendiri atau self-enforcing process. Ada upaya untuk mendirikan pemerintah self-governing dalam mengatasi kekacauan dalam kondisi lingkungan dan dinamika. Keempat, keseimbangan kekuatan balance of force dalam rangka mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan sustainable development. Ketiga elemen yang ada menciptakan dinamika kesatuan dan dalam kompleksitas, harmoni dan kerjasama. Yang terakhir, independensi, yakni menciptakan saling ketergantungan yang dinamis antara pemerintah, swasta, dan masyarakat melalui koordinasi dan fasilitasi. Selanjutnya, partisipasi warga negara dalam sistem politik di Indonesia. Definisi partisipasi politik salah satunya dikemukakan oleh Verba, yang mengungkapkan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan pribadi warga negara yang legal, yang sedikit banyak langsung bertujuan untuk mempengaruhi seleksi pejabat-pejabat negara dan atau tindakan-tindakan yang diambil oleh mereka. Partisipasi politik adalah kegiatan yang dilakukan oleh warga negara baik secara individu maupun kolektif atas dasar keinginan sendiri maupun dorongan dari pihak lain yang tujuannya untuk mempengaruhi keputusan politik yang akan diambil oleh pemerintah agar keputusan tersebut menguntungkannya. Ciri-ciri sebuah masyarakat politik: yang pertama, selalu ada kelompok yang memerintah dan diperintah, memiliki sistem pemerintahan tertentu yang mengatur kehidupan masyarakat, memiliki lembaga-lembaga yang menyelenggarakan pemerintahan, memiliki tujuan tertentu yang mengikat seluruh masyarakat, memahami informasi dasar tentang siapa yang memegang kekuasaan dan bagaimana sebuah institusi bekerja, dapat menerima perbedaan pendapat, memiliki kepedulian dan kepekaan terhadap masalah-masalah yang dihadapi bangsa, memiliki rasa tanggung jawab terhadap perkembangan dan keadaan negara dan bangsanya, memiliki kesadaran untuk berpartisipasi dalam kegiatan perumusan penentuan kebijakan negara, mengawasi dan mendukung pelaksanaan kebijakan tersebut dalam berbagai bidang kehidupan, menyadari akan pentingnya pembelaan terhadap negara, kedaulatan, keberadaan, dan keutuhan negara, memahami, menyadari, dan melaksanakan sikap dan perilaku yang sesuai dengan hak dan kewajibannya sebagai warga masyarakat dan warga negara. Partisipasi politik ini dapat terwujud dalam bentuk perilaku anggota masyarakat. Partisipasi dan perilaku politik harus berlandaskan pada nilai dan norma yang berlaku. Berikut adalah contoh partisipasi dan perilaku politik yang sesuai dengan nilai dan norma yang berlaku. Yang pertama, di lingkungan sekolah. Contohnya pemilihan ketua kelas, ketua OSIS, dan ketua organisasi ekskul seperti pramuka, pecinta alam, PMR, paskibra, dan sebagainya. Yang kedua, pembuatan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga OSIS atau organisasi ekskul yang diikuti. Ketiga, forum-forum diskusi atau musyawarah yang diselenggarakan di sekolah. Lalu yang kedua, di lingkungan masyarakat. Contohnya seperti forum warga, pemilihan ketua RT, kepala desa, ketua organisasi masyarakat, dan sebagainya. Yang ketiga, pembuatan peraturan yang berupa anggaran dasar dan anggaran rumah tangga bagi organisasi masyarakat, koperasi, RT RW, LMD, dan sebagainya. Lalu yang terakhir, di lingkungan negara. Di lingkungan negara ini contohnya pemilihan umum untuk memilih anggota legislatif dan presiden. Yang kedua, pemilihan kepala daerah secara langsung atau pilkada. Yang ketiga, aksi demonstrasi yang tertib, damai, dan santun. Ya, itu adalah review pembelajaran selama bab 3 ini. Jika ada yang ingin ditanyakan bisa via chat personal atau di e-learning. Sekian dari Miss, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.